Keisha malah tampak memotong nih dengan gumaman nyaring yang gak jelas. Butuh waktu yang cukup lama loh bagi seorang Keisha berdamai dengan semua itu. Dia bahkan harus mendatangi psikolog. Halo semua teman, welcome back lagi to my YouTube channel bersama dengan aku, Yusril Kim. By the way, thank you so much ya buat kalian yang sudah ngeklik video ini dan juga nonton video ini. Thank you so much. Dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga God bless you. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang Keisha Lebronka. Jadi baru-baru ini Keisha Lebronka kembali menuai kritikan yang pedas dari netizen. Hal itu usai dirinya tampil di podcast bersama dengan Marlo Ernesto. Aku yakin kalian gak suka buang-buang waktu, jadi untuk lebih jelasnya mari kita langsung saja bahas kronologi lengkap dari permasalahannya Keisha Lebronka. Untuk pertama di sini aku akan memperkenalkan dulu siapa-siapa saja yang terlibat dalam permasalahan ini. Yang pertama tentu adalah Keisha Lebronka. Siapa itu Keisha Lebronka? Keisha Lebronka adalah seorang penyanyi asal kota Malang yang namanya mulai dikenal nih saat dirinya mengikuti ajang pencarian bakat Indonesia Idol musim ke-10. Popularitas dari Keisha semakin besar setelah lagunya yang berjudul Tak Ingin Usai booming di pasaran. Tak ingin berpuas diri sebagai seorang penyanyi, Keisha juga mulai peruntungannya menjadi aktris. Sejauh ini ia telah membintangi beberapa karya, mulai dari Jingga dan Senja hingga yang terbaru adalah Chico Moza. Dan dalam permasalahan Keisha Lebronka yang terbaru, nama Marlo Ernesto juga ikut terbawa. Lantas siapakah Marlo Ernesto? Untuk informasi, Marlo Randi Ernesto Noya atau yang lebih dikenal dengan nama Marlo Ernesto ini adalah anak ketiga dari Andi F. Noya, yang mana ia lahir pada tanggal 20 Oktober tahun 1996 silam. Sebenarnya pria kece yang satu ini telah mengawali kiprahnya di dunia YouTube sejak tahun 2011 lalu. Namun publik baru mengenal sosok Marlo Ernesto ketika ia bergabung dalam Indopigram. Kemudian pada tahun 2015, Marlo Ernesto ini kembali ke YouTube nih untuk menjadi seorang kreator dengan berbagai konten video yang gokil. Pada titik kembalinya ini, Marlo juga mendapatkan bantuan dari Chandra Liao untuk merombak konsep video YouTube miliknya. Jadi seperti itulah bagaimana informasi kurang lebih dari Marlo Ernesto dan juga Keisha Lebronka. Lantas bagaimana sih awal dari permasalahan ini? Nah teman-teman, awal mula kontroversi ini terjadi ketika Keisha Lebronka diinterview oleh Marlo di podcastnya Volix Media. Yang ada di benak orang-orang mungkin podcastnya akan seperti biasa ya, ngobrol banyak hal seperti yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya. Namun sayang nih teman-teman, siapa yang sangka selama podcast ini berjalan, Keisha dinilai terlalu banyak bercanda dan juga kurang sopan ketika menanggapi pertanyaan dari sang host. Ia juga dinilai acuh tak acuh atas pertanyaan yang sudah diberikan. Dan hal itu juga bermula dari salah satu pertanyaan yang diajukan oleh Marlo, yang kemudian di tengah pertanyaan tersebut justru dipotong nih dengan gumaman yang tak jelas. Marlo pun mengatakan, pernah nonton siapa yang belum sempat putra dari Andi F. Noya tersebut menyampaikan seluruh pertanyaannya. Keisha malah tampak memotong nih dengan gumaman nyaring yang gak jelas. Gak cuma sekali doang nih teman-teman, melainkan sampai beberapa kali. Aksi ini kemudian membuat raut wajah Marlo berubah dan juga terlihat agak sedikit jengkel. Sepertinya gumaman yang dilakukan oleh Keisha Lebronka itu dikarenakan merasa gak nyaman dengan pertanyaan yang sudah diajukan oleh Marlo. Kenapa kita bisa menyimpulkan hal seperti itu? Karena itu juga terlihat nih dari bagaimana statement yang disampaikan oleh Keisha dalam acara tersebut. Kita bahas acara orang lain, apa bahas apa sih di sini tuh? Kemudian dijawablah sama Mario. Nanya, kan namanya interview. Kemudian Keisha mengatakan, oh ini ya yang namanya interview. Bermula dari sinilah kemudian podcastnya berlangsung kurang lancar nih, karena jebolan Indonesia Idol musim ke-10 tersebut terlihat lebih banyak bercanda dan juga tidak memberikan tanggapan serius atas pertanyaan dari Marlo. Bahkan saking jengkelnya, putra dari Andi F. Noya itu sempat istighfar dan mempertanyakan apakah semua idol bersikap sama seperti Keisha. Marlo pun mengatakan, astagfirullahalazim, gini ya idol tuh ya, mulutnya nggak terlatih ya. Mendapatkan pernyataan tersebut, Keisha justru menanggapinya dengan santai nih, dan juga berdalih bahwa seorang penyanyi tidak terlatih untuk berbicara, melainkan terlatih untuk bernyanyi. Dengan santai ia mengatakan, oh harus terlatih ya, kan harus terlatih di bidang nyanyi aja. Dan pada akhirnya sikap dari pelantun lagu berjudul Tak Ingin Usai ini pun menuai kritikan pedas nih dari sejumlah netizen. Apalagi ia menunjukkan sikap tak sopan dan juga dianggap merendahkan. Netizen lantas memberikan kritikan yang pedas kepada Keisha. Dan seperti inilah bagaimana komentar-komentar dari netizen Indonesia. Untungnya Marlo itu nggak emosi. Lo cantik, lo punya kuasa, tapi lo nggak punya etika. Padahal bisa tinggal dijawab ya, sekio mas, ganti pertanyaan lain ya. Nggak ada attitude, nggak ada akhlak, ngeselin astagfirullah. Gak usah jadi idola yang kayak gini. Minim attitude, Marlo yang biasanya kocak aja udah kelihatan nahan emosi. Dan kalau kalian sendiri gimana nih pendapatnya? Nanti langsung aja ya, sampaikan di kolom komentar.
Setelah itu, netizen melihat nih bahwa video podcast yang menampilkan Kesha Lebronka telah di take down. Hingga sekarang belum diketahui secara pasti mengapa video tersebut di take down. Apakah dikarenakan keinginan dari Marlo sendiri, atau keinginan dari pihak Polix Media, atau permintaan Kesha Lebronka dan agensinya, kita juga tidak tahu sampai sekarang. Intinya adalah video tersebut tidak ada lagi di channel YouTube-nya Polix Media. Hingga video ini dibuat belum ada juga klarifikasi dari pihak Polix Media, Marlo ataupun Kesha Lebronka. Selain itu, netizen juga melihat bahwa akun Instagram dari Kesha telah tidak ada. Kemungkinan ia mendeaktif akun Instagramnya. Diingat kemungkinan. Selebihnya we don't know apa yang terjadi. Meskipun banyak orang telah mengkritik Kesha terhadap kontroversi attitude-nya, ada juga netizen yang merasa kasihan dengannya. Hal itu dikarenakan Kesha juga baru bangkit usai sebelumnya banyak dicibir karena kontroversi fals nada tinggi. Sebelumnya itu Kesha mendapatkan hujatan yang bertubi-tubi ketika membawakan lagu Tak Ingin Usai secara langsung. Meskipun memang sudah berselang lama nih, hujatan tersebut masih menghujani perempuan yang berusia 19 tahun itu. Cyberbully yang dialami oleh Kesha Lebronka membuat mentalnya terpuruk. Ia bahkan tak berani keluar rumah dan selalu menunduk jika bertemu dengan orang. Selama menjalani masa-masa berat dalam hidupnya, Kesha berada jauh dari orang tua. Ia semakin terpuruk saat melihat orang tuanya ikut sedih dikarenakan hal yang menimpanya. Beruntung, orang tuanya masih sering melakukan video call bersama dengan Kesha. Butuh waktu yang cukup lama loh bagi seorang Kesha berdamai dengan semua itu. Dia bahkan harus mendatangi psikolog hingga memiliki ritual tersendiri sebelum tampil bernyanyi. Pada tanggal 19 Januari ketika ditemui oleh awak media di Jakarta, Kesha mengungkapkan, "Sekarang aku setiap sebelum manggung harus meditasi." Sebegitu ngaruhnya. Jadi sampai sekarang nih, sebelum on air dan juga off air, aku harus meditasi 15 menit. Setelah make up jadi ready semua, tinggal naik panggung. Ya aku harus meditasi dulu. Ritual itu ia dapatkan setelah dirinya memutuskan untuk pergi ke seorang psikolog. Dia merasa memerlukan bantuan psikolog untuk membantu kontrol diri dan memfilter komentar yang tertuju untuknya. Kesha juga merasa meditasi sangat mampu untuk menenangkan dirinya. Melalui ritual itu, dia berusaha membuang pikiran negatif yang selalu muncul setiap kali akan tampil. Kesha mengatakan bahwa hal itu berpengaruh banget untuk menenangkan dirinya. Di kesempatan lain, Kesha juga sempat mengungkapkan alasan dibalik suara fals yang dialaminya. Lantaran dirinya sudah 2 tahun tidak bernyanyi pada saat itu. Karena itu lagu terbarunya, tentu dia harus melakukan promo dan juga di beberapa tempat ia bernyanyi hanya dilihat oleh kru. Namun ketika promo tampil di depan banyak orang, ia merasa sangat gugup. Gagal menyanyikan lagunya saat tampil pertama kali, Kesha pun menjadi trauma ketika harus kembali menyanyi secara langsung. Meskipun dirinya sudah mempersiapkan matang-matang dan penuh percaya diri, namun selalu saja gagal. Karena video kegagalannya mencapai nada tinggi itu viral, dia sudah tidak bisa membendung masalah itu seorang diri. Nah, inilah yang membuatnya datang ke seorang psikolog. Seiring berjalannya waktu, kini dia sudah mengatasi mentalnya dan mengaku akan terus menggapai mimpi yang belum diraihnya. Sama seperti kisah di balik lagu terbarunya yang berjudul Mengejar Matahari. Dan usai bangkit dari keterpurukan itu, kini Kesha kembali lagi ditimpa masalah yang membuatnya menerima kritikan dari netizen. Dan kita harapkan semoga kedepannya ia bisa mengambil pelajaran dari masalah-masalah yang telah dilalui dan juga menjadi pribadi yang lebih baik. Dan bagaimana opini kalian? Nanti langsung aja ya sampaikan di kolom komentar. Anyway, cukup sekian ya untuk hari ini. Dan aku juga mohon maaf sebesar-besarnya jika aku ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Kita jumpa lagi ya di next video dengan informasi yang lebih hangat dan juga selamat beraktivitas ya bagi kalian semua. Goodbye everyone.